So seneng banget saya akhirnya bisa balik lagi ke rumah original saya gitu ya. Thank you. Sebelum saya memulai apa yang Tuhan pengen sharing dalam hidup saya dan saya mau bagikan sama saudara hari ini, saya boleh tanya nggak, siapa yang di sini percaya bahwa Tuhan itu baik? Klasik banget ya, gereja banget di sini. Siapa yang percaya Tuhan itu baik gitu? Emang kalau Sunday morning atau Minggu pagi itu biasanya kita harus begitu ya saudara. Wah, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa gitu kan? Saya mau tanya sekali lagi nih, siapa di sini yang cinta sama Tuhan? Angkat tangannya. Wah, angkat tangan semua. Sekarang saya mau tanya di sini siapa yang hidupnya takut akan Tuhan? Very nice, very nice. Nah, saudara tahu nggak? Saudara yang tadi barusan angkat tangan itu adalah orang-orang langka di Christianity zaman sekarang. Kenapa saya bilang begitu? Karena biasanya modern ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang biasanya centered di dalam kasih Tuhan. Betul? Tuhan itu kasih, Tuhan itu merciful, maha pengampun, Tuhan itu penuh kasih karunia. That's right, betul. Saya setuju. Kalau bukan karena kasih Tuhan, dia nggak akan turun ke dunia dan mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Betul nggak? Setuju. Dan karena kasih Tuhan, saudara dan saya punya kesempatan lagi untuk kita bisa hidup di dalam rencana Tuhan. Betul ya? Nah, tetapi bukan saya bilang itu jelek. Problemnya adalah itu baru sebagian isi dari firman Tuhan. It's only half of it. Tetapi ada neglect atau yang gak sering dilirik sama orang Kristen, dan ada sebuah kebenaran yang sudah lama diabaikan. Jarang orang bilang lagi tentang takut akan Tuhan. Jarang. Makanya saya bilang tadi orang-orang yang angkat tangan, siapa di sini yang hidupnya takut akan Tuhan? Angkat tangan. Luar biasa jemaat GBM ITC Bloro, mantap. Kenapa? Karena banyak sekali orang Kristen yang hidupnya lukewarm. Saudara tahu apa itu lukewarm? Nggak panas, nggak dingin. Suam-suam kuku, betul bahasa Alkitabnya. Terima kasih Bu Purba. Nggak ada lagi, jarang sekali yang ngomong tentang ketaatan. Lebih jarang lagi ngomong tentang apa? Hormat sama Tuhan. Lebih nggak ada lagi ngomong tentang apa? The judgment of God. Nggak ada. Kenapa? Kalau kita ngomong judgment, hari penghakiman, terus kita ngomongin tentang neraka, ntar di cancel. Saudara tahu di cancel? Tahu lah ya. Kita di cancel nanti. Kenapa? Iya kan katanya orang Kristen penuh kasih. Mana orang Kristen yang penuh kasih? Permisi, saya orang Kristen dan saya mau bilang saya udah baca Alkitab dan Alkitab isinya bukan cuman kasih. Setuju? Apakah Bapak Ibu baca Alkitab yang sama? Ya, karena di situ bukan cuman kasih doang isinya, bukan cuman janji Tuhan aja isinya, tapi di situ juga ada hukum-hukumnya Tuhan. So, saya merasa bahwa ada imbalance, ada ketidakseimbangan di gereja Tuhan, karena banyak yang ngomong tentang kasih karunia Tuhan, and that's right, that's good. Tetapi ada kebenaran yang diabaikan. Lagu-lagu Kristen zaman sekarang aja saudara agak sulit loh cari yang berbau tentang ketaatan, submission kepada Tuhan. Zaman dulu ada tuh lagu kayak selidiki aku, betul ya? Lihat hatiku. Itu seluruh liriknya tentang Tuhan. Koreksi saya dong. Betul ya? Nah, lagu-lagu yang sekarang lebih banyak dinyanyikan atau video-video TikTok yang biasanya lebih viral itu berbicara banyak tentang apa? Kasihnya Tuhan. Tuhan menerima kamu apa adanya. Itu benar-benar. Firman Tuhan juga bilang itu. Tuhan Yesus itu sayang sama kamu loh. Dia mau lihat kamu hidup buat dia. Cia, bagus sekali. Benar, Tuhan ingin yang terbaik buat setiap saudara dan saya. Makanya dia kasih yang namanya hukum-hukum ini. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa mengalami hidup Kristen yang sesungguhnya. Karena kalau nggak ada yang ngomongin tentang takut akan Tuhan, the Bible is losing its essence.
Intinya, sedikit sekali preacher yang ngomong tentang the fear of God. Tapi saya percaya gereja kita bukan gereja yang seperti itu. Gereja kita adalah gereja yang Bible based. Gereja kita adalah gereja yang modern, presentasinya, cara menyanyikan lagunya, LED-nya, presentasinya modern. Tetapi value-value-nya adalah value-value yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan kita senang membicarakan itu. Kenapa? Karena dewasa ini, Bapak Ibu Saudara, banyak anak-anak muda juga yang kehilangan poros. Mereka nggak tahu yang benar tuh yang mana. Kenapa? Karena ledakan informasi yang mereka terima. Understandable. Makanya banyak anak-anak muda itu sebenarnya punya banyak sekali pertanyaan. That's why kita perlu poros yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Namanya siapa? Yesus. Dan jangan sampai kita miring nih dari pengajaran Yesus yang seutuhnya. Apakah saudara siap? Hari ini kita akan ngomongin tentang the fear of God. Slide saya boleh dikeluarkan. Nah, jadi apa sih takut akan Tuhan itu? Is it on? Sambil nunggu saya boleh minum ya Bapak Ibu ya. Lumayan aus ternyata. Nah, kita akan berbicara tentang fear of God. Apa sih takut akan Tuhan? The fear of God is not being afraid of God. Takut akan Tuhan beda loh sama takut sama Tuhan. Beda. Saya tahu ini bahasa Indonesianya agak tricky ya Bapak Ibu ya. Fear of God, that's right. So, fear of God is not being afraid of God. Takut akan Tuhan itu bukan ketakutan sama Tuhan, bukan. Bukan. Takut akan Tuhan itu harusnya bukan kalau Tuhan datang kita kayak nggak misi nggak usah Tuhan, takut, nggak kayak gitu. Kita harusnya nggak takut sama Tuhan. Kenapa ya? Karena Tuhan sayang sama saudara kok. Tuhan sayang sama saya. Jadi seharusnya kita nggak takut sama Tuhan, karena Tuhan juga ingin yang terbaik buat saudara. Katakan amin. Takut akan Tuhan itu berbicara tentang standing in awe. Kita kagum akan kemuliaannya. Kita kagum sama kekudusan dan kuasanya. Memiliki takut akan Tuhan adalah punya sebuah rasa hormat yang sehat terhadap Tuhan. Memiliki rasa hormat, respect, kekaguman yang sehat sama Tuhan. Next. John Bevere berkata bahwa the fear of God is not being terrified of God, but being terrified to be away from God. Yuk kita baca sama-sama nih. Next. Kita baca sama-sama di Keluaran 20 ayat yang ke-18. Next. Keluaran 20 ayat 18, saudara bisa baca di depan. Apakah kelihatan Bapak Ibu Saudara? Cukup kelihatan? Oke, kita baca sama-sama ya. Keluaran 20 ayat 18, lalu kita akan baca sampai ayat yang ke-20. Jadi nanti mulai media tolong di nextin aja ya. Terima kasih. Yuk kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri apa? Jauh-jauh. Next, ayat 19. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Next, ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya apa Bapak Ibu Saudara? Takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Next. Saya udah highlight, back. Saya udah highlight beberapa bagian yang penting di sini, bahwa Musa berkata kepada bangsa itu, jangan takut. Ini maksudnya Musa loh. Bangsa Israel ketemu
sama Tuhannya bilang, aduh Musa, lu aja dah sama Tuhan, kita malu aja. Kenapa? Bangsa Israel takut, afraid. Bukan fear, tapi afraid. Dia takut ketemu Tuhan. Nah, tetapi Musa sedang berusaha ngajarin sama bangsa Israel, hey, jangan takut. Karena Allah udah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, to come to test you, supaya apa? Takut akan Dia. The fear of God ada padamu. Lucu ya? Jadi ada jangan takut, tetapi supaya takut akan Tuhan ada padamu. Nah, A.W. Tozer pernah berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Next, the greatness of God rouses fear within us, but His goodness encourages us not to be afraid of Him, to fear and not to be afraid. That's the paradox of faith. Saya mau terjemahkan dalam bahasa Jepang ya. Jadi, kebesaran Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, seharusnya membuat kita punya rasa takut akan Tuhan. Tetapi kebaikannya mendorong kita agar kita tidak takut sama Dia. To fear, takut, and not to be afraid, tapi tidak takut. Ini adalah paradoks. Paradoks bukan kontradiksi. Paradoks bukan kontradiksi. Hubungan antara orang tua dan anak yang sehat nih Bapak Ibu adalah ketika anak tidak takut untuk memeluk Bapak Ibu Saudara, tetapi dia takut ketika dia berbuat salah. Betul gak? Semua orang tua pasti pernah ngalamin nih tension ini. Dia akan takut datang sama saudara kalau dia tahu dia buat salah. Betul ya? Tetapi dia tahu saudara sayang sama dia, sehingga dia tahu bahwa apapun yang terjadi, orang tua saya akan bisa memeluk saya kembali. That's the paradox. That's a paradox. To fear and not to be afraid. Punya takut akan Tuhan, tapi nggak takut sama Tuhan. Itulah paradoks. Makanya Musa itu berusaha ngajarin ini ke bangsa Israel. Ada bedanya loh antara takut sama Tuhan dan takut akan Tuhan. Nah, coba baca ayat berikutnya, Keluaran 20 ayat yang ke-21. Adapun bangsa itu berdiri next jauh-jauh, tetapi Musa pergi next mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Jadi bangsa Israel itu punyanya ketakutan sama Tuhan. Kenapa? Dia berdiri jauh-jauh. Tapi lihat Musa, kalau kamu punya fear of God, kalau kita punya takut akan Tuhan, kita bukan berdiri jauh-jauh dari Tuhan, justru kita apa saudara? Mendekat. Kenapa? Karena yang kita punya bukan ketakutan, yang kita punya itu the fear of God. Kalau kita takut sama Tuhan, kita stay away. Tapi waktu kita takut akan Tuhan, seperti Musa, kita draw near, kita mendekati Tuhan. That's why, next, the fear of God is not being terrified of God, bukan ketakutan sama Tuhannya, tapi justru kita takut kalau kita jauh dari Tuhan. That's the fear of God. Nah, hari ini saya mau berbicara kepada saudara sebagai a Christian. Anda pasti memimpin. Kenapa? Karena semua Anda pasti memimpin sesuatu. Baik itu memimpin keluarga, baik itu memimpin sebuah divisi, mungkin saudara memimpin sebuah departemen, mungkin saudara memimpin sebuah perusahaan, mungkin saudara memimpin sebuah tim. Tapi saudara semua adalah pemimpin, katakan amin. Karena orang Kristen itu dipanggil untuk memimpin. Musa adalah seorang pemimpin. Dan Musa, Bapak Ibu Saudara, mengerti pentingnya takut akan Tuhan. Sehingga, ingat nggak waktu Musa waktu itu memilih pemimpin? Ada pemimpin 100, pemimpin ribuan. Saudara ingat cerita itu? Yuk kita baca sama-sama nih. Keluaran 18 ayat 21. Keluaran 18 ayat 21 di situ dibilang seperti ini. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan cinta akan Allah.
Katakanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Saudara, apakah saudara kecelek sama saya apa enggak? Coba lihat lagi, baca lagi dari awal. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan cinta Tuhan. Apa? Bukan yang cinta Tuhan. Apa saudara? Jadi ternyata ini adalah kriteria yang diberikan ketika apa? Musa mencari pemimpin. Mungkin kadang kita di gereja suka lihat, aduh iya nih dia punya potensi, dia cinta Tuhan banget. Next, dia cinta Tuhan banget, dia luar biasa, sering melayani, dia selalu ikut volunteer. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan cari bukan yang cinta Tuhan saja. Lihat, untuk kualitas pemimpin, Tuhan carinya apa? Takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kita butuh pemimpin yang takut akan Tuhan. Kita butuh, tapi ada kriterianya. Ada kriterianya. Tuhan bilang, kau carilah seluruh bangsa itu orang-orang yang apa? Orang-orang yang baca. Orang-orang yang cakap. Artinya apa? Kompeten. Mampu. Punya keahlian. Makanya orang Kristen harus punya keahlian. Harus cakap. Kalau dikasih kerjaan, selesai. Itu cakap. Jangan jadi orang Kristen, tapi kalau kerja, malas. Waduh. Makanya Tuhan carinya cakap dan takut akan Allah. Kenapa? Orang-orang dunia, di perusahaan, semua orang carinya orang yang capable. Kompeten. Minimal dia harus bisa menangani tanggung jawab yang diberikan sama dia, betul nggak? Dia harus bisa dong. Kalau interview kerjaan, Bapak Ibu sebagai pemilik perusahaan atau orang yang mau memberikan pekerjaan, pasti Bapak Ibu akan mencari orang yang cakap, betul ya? Yang kompeten. Jangan yang nggak bisa. Tetapi buat Tuhan, Bapak Ibu, itu nggak cukup. Untuk menjadi pemimpin, dia harus punya dua-duanya. Dia harus punya kompetensi dan dia juga harus punya karakter. Next, a godly leader should have both. Dua-duanya. Dia harus punya kompetensi, dia harus punya kemampuan, tapi dia juga harus punya karakter. Makanya Tuhan bilang, cari orang yang cakap dan takut akan Allah. Kalau saudara lihat nih, pemimpin-pemimpin yang di Alkitab, mungkin kita sering ya mendengar tentang orang yang cinta Tuhan, segala macam. Coba saudara baca. Buka Alkitab saudara, saudara search, cinta Tuhan, sama takut akan Tuhan. Saudara bandingkan, di mana kata-kata ini tuh biasanya terhubung. Tapi kalau saudara nanti cari, saudara akan menemukan bahwa pemimpin-pemimpin yang ada di firman Tuhan, siapapun dia, mau raja kek, mau pahlawan kek, orang-orang yang dipilih menjadi pemimpin sama Tuhan adalah orang-orang bukan yang cinta Tuhan, tetapi yang takut akan Tuhan. Baca buka saya sudah melakukannya. Semuanya takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Carilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Pilihlah orang yang takut akan Tuhan. Karakteristik yang ditekankan itu bukan not so much about loving God, but the fear of God. Next, 2 Samuel 23 ayat 3. Saya mau ajak kita banyak baca ayat ya Bapak Ibu Saudara, nggak apa-apa ya. 2 Samuel 23 ayat yang ketiga berkata, Allah Israel berfirman, gunung batu Israel, apa saudara? Berkata kepadaku, apabila seseorang memerintah manusia dengan adil, next, memerintah dengan cinta Tuhan. Mantap. Sudah mengerti sekarang jemaatnya. Memerintahlah dengan takut akan Allah. Next, saya kasih contoh berikutnya. Pemimpin-pemimpin di Alkitab, Yesus, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, nasihat dan keperkasaan, pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah Yusuf. Next, pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, buatlah begini maka kamu akan tetap hidup, karena aku cinta Allah. Takut akan Allah.
Daud, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan. Saya nggak bilang cinta Tuhan itu salah, tidak. Tetapi that's not all. Nggak cuman itu loh kekristenan Bapak Ibu. Tuhan mencari orang-orang yang apa? Takut akan Tuhan. Kita harus cinta Tuhan, saya setuju. Saya setuju. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang takut akan Engkau, takut akan Tuhan. Mungkin saudara boleh berargumen ya. Itu kan semua contohnya di perjanjian lama. Coba dong perjanjian baru, kan perjanjian lama belum mengenal adanya penebusan Kristus. Iya betul. Sekarang saya mau ajak saudara buka Kisah Para Rasul. Oke, Kisah Para Rasul perjanjian baru. Cukup ya, perjanjian baru. Yuk kita buka Kisah Para Rasul 10 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 10 ayat yang kedua. Ada di situ a man named Cornelius. Cornelius adalah, sebelum kita baca, saya mau kasih sedikit gambaran. Cornelius ini adalah orang yang bersejarah dalam sejarah kekristenan kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena Cornelius ini adalah orang pertama yang non-Yahudi, Gentiles seperti kita ini, non-Yahudi yang menerima baptisan Roh Kudus. So kalau Bapak Ibu dan saya sekarang bisa bergereja di sini, bisa punya hubungan pribadi sama Tuhan, bisa berbahasa roh, itu karena ada satu orang ini namanya Cornelius. Dialah gateway, orang pertama nih yang bikin kita jadi kenal Injil. Nah itu Cornelius. Nah pada waktu itu Petrus ceritanya kan dipanggil nih ya sama Tuhan. Kamu ke rumah si Cornelius lah. Tapi kan dia non-Yahudi Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan panggil Petrus ke rumahnya Cornelius? Coba baca, apakah karena dia cinta Tuhan? Dia serta seisi rumahnya apa? That's right. Dia takut akan Allah. Dan di situ ada pencurahan Roh Kudus di rumahnya Cornelius. Kenapa? Next. Karena di ayat 34 sampai 36 Petrus bilang begini, sesungguhnya aku udah ngerti bahwa Allah ternyata nggak beda-bedain orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang apa saudara? Takut akan Dia dan yang mengamalkan apa? Kebenaran berkenan kepadanya. Petrus pun mengerti, kriterianya sama nih. Apa? Punya takut akan Tuhan. Bukan mereka yang mengasihi Tuhan, jadi emosional tentang Tuhan, nangis-nangis setiap minggu, tapi hidupnya nggak ada perubahan. Hidupnya nggak menunjukkan Kristus. Orang-orang yang takut akan Tuhan punya manifestasi yang berbeda sama orang-orang yang cuma cinta Tuhan. Saya nggak bilang cinta Tuhan tuh salah, sekali lagi tidak. Saya cinta Tuhan, makanya saya melayani Tuhan. Saya cinta Tuhan, makanya saya mau bersekutu sama Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan punya power yang berbeda. Kenapa? Kenapa setiap orang Kristen, setiap pemimpin perlu takut akan Tuhan? Yuk kita baca sama-sama Ibrani 11 ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Bapak Ibu boleh buka di Alkitab Bapak Ibu Saudara, belum ada di sini. Ibrani pasal 11 Ibrani 11 ayat yang ke-7. Apakah Bapak Ibu sudah menemukannya? Amin. Yuk kita baca ya. Ibrani 11 ayat 7. 1, 2, 3. Petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk apa? Menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bapak Ibu Saudara, di bahasa Inggrisnya terjemahkan seperti ini. By faith Noah being divinely warned of things not yet seen, karena iman dengan segala petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan itu, di sini bilangnya dengan taat. Betul ya? Bahasa Inggrisnya bilang next, moved with godly fear.
takut akan Tuhan. Kenapa? Jadi kita butuh takut akan Tuhan. Karena when leaders fear God, they will move. Next. Ketika saudara dan saya punya takut akan Tuhan, kita akan bergerak. Nuh tadi dibilangnya apa? Dia dengan taat move with godly fear. Jadi kalau saudara dan saya punya takut akan Tuhan, saudara dan saya nggak akan nyaman hanya duduk-duduk di gereja setiap minggu. Because kalau kita punya takut akan Tuhan, saudara dan saya tidak akan tinggal diam. Saudara dan saya akan berpikir, Tuhan mau lakuin apa dalam hidup saya, I will go. When leaders fear God, they will move. Nuh itu bikin bahtera bukan cuma karena dia sayang Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, bikin bahtera di tengah situasi yang lagi baik-baik aja, itu gila nggak? Halo? Kalau Bapak Ibu nih sekarang di depan rumah, di teras rumahnya di mana? Pondok Jagung. Suruh bikin kapal sama Tuhan. Tetangga saudara ketawa nggak? Nah menurut saudara, apakah Nuh bisa melakukannya hanya dengan modal cinta Tuhan? Tidak. Tapi Nuh takut akan Tuhan. He moved because he has the fear of God. Karena ketaatannya dia lakukan. Karena dia punya takut akan Tuhan, dia maju. Untuk saudara bisa melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan, saudara butuh dua-duanya. Saudara butuh apa? Iman seperti Nuh. Dan yang kedua, saudara butuh apa? Takut akan Tuhan. Siap Tuhan. Itu bukan dengan oke, Tuhan sip. Nggak gitu jawabnya. Kalau kita cuma imo-imo doang, oh I feel you Lord, I feel your presence, you're so good to me. Waktu disuruh sana kasih makan orang miskin, thank you Lord, you're so good to me. Itu nggak gerak. Nuh disuruh bikin yang nggak masuk akal aja, jalan. Kenapa? Karena dia punya takut akan Tuhan. Ini nggak enak, tapi ini benar. The love of God is not as effective as the fear of God. Cinta akan Tuhan itu tidak seefektif takut akan Tuhan. Saya nggak bilang sekali lagi ya, cinta sama Tuhan itu salah, enggak. Tapi kalau saya boleh jujur saudara, saya suka nggak berdoa? Suka. Saya suka memuji Tuhan, saya suka menyembah Tuhan. Tapi kalau boleh jujur, ada hari-hari di mana saya malas berdoa. Ada saudara yang kayak saya? Oh puji Tuhan, saya tidak sendiri ya. Oke. Masih bisa bicara di panggung lah ya. Masih cocok ya, oh puji Tuhan ya. Soalnya tadinya kalau misalnya saudara semua, saya nggak gitu Bu, silahkan tukeran aja gitu. Kayak saya kurang kudus ya kan. Tapi kan ada masanya ya saudara ya, kita sebagai orang Kristen ya kan, kita tahu kok kita mesti baca Alkitab setiap hari, bersekutu sama Tuhan setiap hari. But there are days dimana kita kayak, aduh ya nggak pengen deh, males deh kan, abis kerja, abis seharian keluar, ngurus keluarga, bagi ibu. Sekarang kayaknya buat baca Alkitab ntar dulu deh, ya kan? Kenapa? Ya karena kita masih punya daging, kita masih manusia. Tetapi bukan kecintaan saya sama Tuhan yang bikin saya kayak gitu. Kenapa? Because I have the fear of God. I open my Bible app. Saya baca. Because of my fear of God, I pray. Zaman sekarang sulit ya saudara ya, menyenangkan semua orang, termasuk menyenangkan semua orang Kristen. Kalau sudah masuk message tentang perpuluhan, itu kita masyarakat yang disatukan oleh ketidakadilan DPR bisa terpecah belah. Padahal sama-sama Kristen.
Kita aja udah minoritas masih dibagi-bagi gitu ya. Tapi kenapa gereja kita emphasize malah justru dengan lantang ngomong, hey ayo umat Tuhan, kita perlu perpuluhan, kita perlu siapin benih. Kenapa? Because it's the word of God. Karena firman. Kenapa senior pastors kita, our leaders, kenapa mereka nggak takut untuk ngomongin itu? Iya, karena kita punya the fear of God. Kalau saya takut sama apa yang akan orang lain katakan ketika saya ngomongin tentang firman Tuhan, maka saya nggak punya fear of God, saya punya fear of man. Because I fear God more than I fear the internet attacks. Saya lebih takut sama Tuhan, saya lebih takut akan Tuhan daripada saya takut sama serangan netizen. Saya lebih takut akan Tuhan daripada saya takut sama opini orang lain. Saya lebih takut saya nggak melakukan kebenaran buat yang muda daripada saya nggak diterima sama teman saya. Karena waktu saya nanti meninggal, saya akan ngadepnya Tuhan, bukan para pejuang keyboard. Saya punya tanggung jawab sama siapa? Bos. I fear God more than my friend's opinion. Saya takut akan Tuhan lebih dari dijelek-jelekin. Saya lebih takut sama Tuhan daripada saya diejek-ejek sama teman-teman saya sok suci. Saya lebih takut sama Tuhan daripada saya takut ditolak sama masyarakat. Kita takut gak? Ya iya takut. Kalau cancel culture gimana? Ntar kalau saya nggak lagi belong di tengah-tengah orang-orangnya gimana? Ya takut, semua action ada resikonya. Tapi saya memilih untuk saya menggantungkan hidup saya kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kenapa sih kita harus punya takut akan Tuhan? Next, because when you fear God, you don't fear people. Waktu kita takut akan Tuhan, saudara tuh nggak takut sama siapapun. Minggu ini adalah minggu yang cukup devastating. I think harusnya untuk semua orang Kristen, tapi ternyata enggak. Buat saya, ada seorang yang mati menjadi martir minggu ini. Kalau saudara tahu, namanya adalah Charlie Kirk. Charlie Kirk adalah orang Amerika yang dengan bold, dengan berani, dia ngomong tentang kebenaran nggak pakai babi bu. Dia itu orang yang berani masuk ke kampus-kampus dan dia buka tempat untuk berdiskusi dengan mahasiswa yang jelas-jelas mendukung LGBT. Kebanyakan orang Kristen kita akan apa? Menghindari topik tersebut. Tapi Charlie Kirk, dia masuk di tempat di mana ideologi-ideologi yang salah itu dimasukin. Dia maju di sana, ayo sini kita ngobrol. Saya akan bisa meyakinkan kamu bahwa apa yang kamu percaya tentang LGBT itu salah. Kalau kamu berpikir bahwa aborsi itu adalah healthcare, itu salah. Dia ngomong dari mana? Dari firman, Bapak Ibu. Dan dia dibenci karena kesannya dia apa? Rasis. Padahal enggak. Dia berteman sama semua warna kulit, tapi dia ngomong apa? Kebenaran. Tuhan tuh ciptanya cuma dua, Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Common sense, ya enggak? Tapi kenapa banyak orang di sana kok udah sakit? Karena begitu banyak kebohongan yang iblis tanamkan di dalam budaya di sana. Kenapa bisa kayak gitu? Karena orang-orang Kristennya suam-suam kuku. But Charlie Kirk, dia masuk ke medan perang. By the grace of God, dia duduk di situ tidak pernah menjelekkan siapapun. Dia duduk di situ, dia ngomongin kebenaran.
Bahkan ada satu keluarga nih punya pandangan politik yang berbeda. Bisa jadi harmonis karena apa? Karena Charlie Kirk. Orang-orang pada salah mandang karena apa? The world is not ready for the truth. Dan karena dia mengabarkan kebenaran, dia bukan pastor loh. Dia juga bukan presiden. Dia cuma orang yang punya hati buat anak-anak muda supaya anak-anak muda ini nggak bingung pandangan hidupnya mesti gimana ke depan. That's why he created Turning Point USA di usia 17 atau 18 tahun. Dan dia harus mati karena apa? Karena ada orang yang nggak setuju sama dia. Tapi saya nggak pernah ngelihat dia takut dibunuh sama orang. Because Charlie Kirk has the fear of God. Saudara dan saya juga punya chance yang sama. Saudara dan saya sudah Kristen. Kita cukup perlu apa? Kita perlu punya takut akan Tuhan. Karena waktu kita takut akan Tuhan, kita tuh nggak takut sama orang. Apakah dengan saya ngomong gini akan ada yang mendebat saya? Pasti. Apa dengan saya ngomong gini saya jadi punya musuh? Mungkin. Tetapi saya akan tetap mengasihi orang itu. Kenapa? Because the Bible told me so. Dan saya nggak takut sama opini orang. It's okay. Kalau kita punya different opinion, let's talk. Nggak masalah. Tapi kalau kita sebagai pemimpin, kita mulai takut sama orang-orang yang mulai berdebat sama kita mulai takut sama apa kata teman-teman kita, guess what? Justru apa yang kita takuti, itu yang memimpin kita. Kita sedang mengikuti opini mereka. Bukannya kita nggak mau dengar kritik, bukannya nggak mau dengar feedback. Saya selalu siap dikasih feedback, bukan. Saya selalu mau. But at the end of the day, Bapak Ibu Saudara, kita harus taatnya sama Tuhan. Bukan sama opini orang lain. Karena kita takut akan Tuhan lebih daripada kita takut sama manusia. 1 Petrus 2 ayat 17, biarlah ini menjadi pedoman kita sebagai orang Kristen. Di situ dibilangnya apa? Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ada beberapa level relasi di sini. Hormat, respect. Saya harus menghormati semua orang. Semua orang boleh punya background, semua orang boleh punya opini. Saya harus menghormati itu. Saya juga harus menghormati otoritas. Saya harus menghormati government. As much as I hate the policies they're making, saya nggak suka sama ketidakadilan yang dipertontonkan oleh pejabat-pejabat kita. I say my opinion. Saya pakai sosial media saya untuk menyuarakan. Saya belum seperti Salsa Erwina, enggak. Saya belum kayak gitu. Saya belum sebright dia tuh untuk ngomong secara terstruktur. Tapi saya pakai hak saya sebagai warga negara untuk saya bisa melihat adanya keadilan di negara ini. That's it. Tapi saya tetap apa? Menghormati. Saya nggak ngata-ngatain mereka, enggak. Saya doain mereka supaya mereka bertobat. Itulah cara saya menghormati mereka. Tuhan bilang hormati semua orang, hormati the government. Love, kasihilah saudara-saudaramu. Saudara-saudaramu yang ada sebelah kiri kanan saudara ini, kasihi. Kalau mereka nggak datang ke RCL, tetap kasihi. Kalau mereka udah janjian tapi cabut deket-deket janjiannya, kasihi. Kalau mereka telepon saudara jam 2 pagi cuma buat curhat, kasihi. Itu kata firman Tuhan. Kasihilah saudara-saudaramu. Tapi takut hanya kepada siapa? Amin. Fear God, love people. Not love God, fear people.
Takutlah akan Tuhan, kasihilah sesamamu. Bukan kasihi Tuhan, takutlah kepada sesamamu. Fear God, serve people. Not serve God, but fear people. Jangan jadikan pelayanan kita sarana untuk bikin orang lain jadi senang sama kita. Fear God, serve people. Kita butuh validasi. Semua manusia butuh validasi, termasuk saya. Kita semua butuh validasi. Tetapi jangan sampai kita butuh itu lebih daripada kita butuh takut akan Tuhan. Love people, serve people, but fear God. Karena saudara, if you fear God, you will love people. Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara bisa mengasihi orang lain. Nehemia 5 ayat 15 berkata seperti ini. Para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Familiar? Mirip nih sama situasi Indonesia. Bukan Indonesia, Konoha katanya. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bukan Indonesia, Konoha. Mirip banget pajaknya ya kan? Bahkan anak buah mereka merajalela, flexing kiri kanan, private jet everywhere, tas Hermes di mana-mana. Tapi Nehemia bilang apa? Aku tidak berbuat demikian karena aku takut akan Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, if you fear God, you will not abuse your power. Kalau saudara takut akan Tuhan, saudara nggak akan menyalahgunakan kekuasaan saudara. Kalau saudara memimpin, dimanapun saudara memimpin, saudara nggak akan mentang-mentang saya ketua Kersel, ya udah saya yang decide dong, mau di mana, terserah saya suruh kamu mau makanan, kamu bawa makanan. Jangan gitu. If you fear God, you will not abuse your power. Saya kepengen deh punya pemimpin kayak Nehemia di sini, di Konoha ini. Makanya saya nggak ngata-ngatain, saya berdoa supaya suatu hari Indonesia punya pemimpin yang takut akan. Because if you fear God, you will not abuse your power. Perjalanan kita masih panjang Bapak Ibu sampai ke mimpi itu. But us as Christians, I don't think we should stop praying about it. Karena saya percaya akan ada waktunya di mana Indonesia akan dipimpin oleh pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan bahkan setelah Nehemia selesai, Bapak Ibu, masa kerjanya di situ, dia memilih 2 orang lagi untuk meneruskan perjuangan dia, meneruskan proyeknya di situ. Nehemia 7 ayat 1 sampai 2. Next, setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu, lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi dan orang Lewi. Ayat 2, pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng, karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang apa? Takut akan Allah. Again, takut akan Allah melebihi orang-orang lain. Banyak orang yang setia Bapak Ibu, tapi sedikit takut akan Tuhannya. Sedikit takut akan Tuhan tuh contohnya seperti apa sih? Contohnya, datang ke gereja, iya. Ikut Kersel, iya. Tapi rokok, jalan terus. Itu adalah takut akan Tuhan yang sedikit-sedikit. Kenapa di sini Tuhan memilih takut akan Allah lebih dari orang-orang lain? Iya, karena dia mau hidup lebih banyak nurut sama firman Tuhan. Di korporat aja, di perusahaan aja, ada yang namanya sistem audit. Bener ya Civita ya? Semua keuangan perusahaan itu akan diaudit, dan biasanya diauditnya sama eksternal, betul ya? Yes, supaya lebih dipercaya. Saya nggak tahu sistem auditnya DPR gimana, tapi semoga mereka juga pakai sistem audit eksternal yang nggak dibayar. Nah, kalau di korporat aja ada sistem audit, secular leaders, pemimpin-pemimpin dunia itu punya external control, maka godly leaders, saudara dan saya,
We should have internal and eternal control. Kita seharusnya punya kontrol dari dalam dan kontrol yang kekal. Dari mana? Firman Tuhan. Dari mana sih eternal control? Karena ada the fear of God in my heart. Waktu kita membuka video porno, there's a fear of God in my heart. Jangan. Ini akan membuat otak kamu rusak, pikiran kamu kemana-mana. Jangan. Waktu kita mau buka satu puntung lagi Tuhan, kalau nggak nyebat nggak enak. Waktu kita mau buka, ada the fear of God inside of us. Ada takut akan Tuhan yang membuat kita, ntar dulu. Kalau kita mau males-malesan, ada Tuhan ntar satu episode lagi. Dan Tuhan bilang, nanti kalau satu episode lagi, abis satu episode kamu ngantuk, kamu gak akan selesai kerjaan kamu. Ini terjadi sama saya. Saya orang yang susah fokus. Susah. Saya bisa ngelihat 3 layar dalam waktu yang bersamaan. Tapi jujur, itu membuat saya jadi gak nyelesain apa-apa. Sehingga saya tuh bisa gini nih, di sini buka Instagram, di sini lagi kerja, tapi di iPad lagi nonton. Daripada cerita yang lain dengan cerita kejelekan saya sendiri kan. Tapi sejak saya punya the fear of God, saya dari dulu udah cinta Tuhan. Tapi ternyata saya belum setakut itu sama Tuhan. But when I have the fear of God, I said, okay Lord, saya punya tanggung jawab sama Tuhan. Waktu itu, youth di pusat Maneti mau ngadain acara. Nah, mereka kan mau beli-beli kayak dekor gitu ya, barang-barang seperti itu. Nah, lalu waktu saya lihat purchase-nya, saya tanya sama PIC-nya, loh kok ini semua ongkirnya instan? Dan instannya pun ada yang dari Jakarta. Jadi ongkirnya bisa 56.000. Ini baru dari satu toko. Belum dari beberapa toko yang lain. Ada yang 35.000. Loh bukannya uangnya udah dikasih dari kemarin-kemarin. Dari beberapa minggu yang lalu. Kenapa kamu kok baru pesennya sekarang? Sehingga kamu butuh instan. Mungkin ya, ada yang bisa bilang begini, ya elah, kan gerejanya nggak mungkin nggak punya duit buat bayarin ongkir cuma 53.000 doang. Benar. Tetapi kenapa saya harus ngomelin mereka? Kenapa saya harus ajarin mereka? Karena ini bukan uang saya. Uang yang dipercayakan di gereja itu uangnya Tuhan. Saya punya tanggung jawab sama yang punya duit. Bukan masalah nominalnya, bukan. Ini masalah cara penggunaannya. Apakah ini sesuai nggak dengan SOP yang udah Tuhan kasih? Bukan saya micromanage, bukan. Saya takut akan Tuhan. Saya belajar ini dari mana? Dari senior pastor. Sampai sekarang semua proposal masih di ACC sama SPASP. Kenapa? Bukan mereka micromanage, tapi karena mereka bertanggung jawab sama uangnya Tuhan. Padahal sebenarnya ongkir 53.000, ya elah, nggak ketrack di audit juga. Tapi Ibrani 4 ayat 13 berkata gini, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan apa saudara? Pertanggungan jawab. Dalam bahasa Inggrisnya accountable. Saya bertanggung jawab sama Tuhan. Mau audit nggak lihat, mau si kiri kanan saya nggak lihat, Tuhan saya lihat. Kalau saya buka konten-konten dewasa, iya mungkin saudara bisa hapus historinya. Tapi Tuhanmu akan menuntut
pertanggung jawaban. Gak apa-apa lah kita pacaran beda agama sekali-kali, ya elah, emang siapa sih yang dirugiin? Tak kasih tahu, hei anak-anak muda, kamu itu dituntut untuk punya pertanggung jawaban. Akuntabilitas adalah perwujudan praktis dari takut akan Tuhan. Kalau kamu punya fear of God, kalau kita punya fear of God, kita akan menjadi orang-orang yang accountable, orang-orang yang bisa bertanggung jawab. Next. Kalaupun kita do it in secret, nggak ada yang tahu lah Tuhan. Kita tahu, Tuhan itu tahu. Kenapa? Karena kayak tadi, orang yang punya fear of God itu punya kontrol internal sama punya kontrol eternal. Dirimu mau mendinai nggak apa-apa, Tuhan pun masih tahu. Nah, itulah bentuk pertanggungjawaban kita. Wahyu 19 ayat 5 berkata, maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Tindakan kita, intention kita, kecil atau besar, kita akan berhadapan sama Tuhan. Dari orang yang nggak punya banyak sampai orang yang punya berlimpah, semua itu sejajar di hadapan Tuhan. Kita perlu punya the fear of God, justru saudara, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang efektif. Kita punya the fear of God, kenapa? Karena kita jadi punya kontrol internal dan eternal. Dan Tuhan bisa mempercayakan banyak hal sama hidup kita ketika kita menjadi orang Kristen yang bukan cuma cinta Tuhan, tetapi kita juga punya takut akan Tuhan. So kalau hari ini saudara masih setengah-setengah jadi orang Kristen, saya mau ajak saudara, yuk kita sama-sama bangkitkan the fear of God in our life. Bangkitkan rasa takut akan Tuhan ini. Karena ketika saudara punya rasa takut akan Tuhan, saudara gak akan takut sama orang lain. Saudara gak akan takut sama situasi. Saudara tidak akan ragu dengan langkah yang saudara ambil. Saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang efektif. Saya mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri.